Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat sore keluarga SIP dimanapun Anda berada. Senang sekali sahabat siaran Hafiz Al-Ghifari bisa kembali hadir mengisi ruang dengar Anda di sore hari ini, tepatnya di hari Jumat di tanggal 6 November 2020. Dan seperti biasa keluarga SIP di hari Jumat kita bakal bersama dengan program kajian kepalestinaan, dan selama 60 menit ke depan kita bakal membahas mengenai Palestina dan sekitarnya tentunya. Dan pada sore hari ini keluarga SIP sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu narasumber kita pada sore hari ini ada Ustadz Aska Ummah LCMA. Selamat berdoa, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah, Hafiz sehat. Alhamdulillah. Oke Ustadz. Sore hari ini kita insya Allah akan membahas mengenai di tangan siapa kemerdekaan Palestina ya Ustadz. Insyaallah. Ini mengenai apa ya, kalau yang sering kita dengar ya saat di Palestina sana, bahwasanya Zionis Israel ini sering kali mencaplok daerah-daerah yang selama ini mungkin masih di wilayah Palestina, sekarang sudah dicaplok oleh Israel, dan sekarang wilayah mereka semakin luas hari demi hari saat. Nah ini bagaimana sebenarnya yang terjadi di sana itu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih. والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك عليه وأصحابه وإخوانه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا إنك أنت جواد كريم Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Keluarga SIP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan penjagaannya kepada kita, hidayahnya, keistiqamahan kepada kita, sehingga hari demi hari kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kedekatan tersebut kita berharap Allah Subhanahu wa taala menambahkan kekuatan iman kepada hati-hati kita dan hati-hati generasi setelah kita. Karena kekuatan iman itulah nanti yang akan menjadi salah satu penyebab tanah Palestina akan dikembalikan kepada umat Islam. Ya, memang kita selalu mendengar bahwasanya Palestina dijajah oleh Israel, Palestina dijajah oleh Yahudi, ya, oleh Sahyuni, ya, walaupun ada yang mengatakan sebahagian kelompok Yahudi, tidak semua Yahudi itu yang setuju dengan penjajahan di Palestina, ya, tetapi mereka mewakili semua Yahudi. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tardha 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Ya. Di ayat ini Allah katakan walan tardha 'anka al-yahud. Lan, Allah gunakan huruf lam dan nun sebagai tujuan untuk meyakinkan kita bahwa sekali-kali mereka tidak akan pernah ridha kepada kita sampai kita mengikuti mereka. Jadi mereka akan selalu mengganggu kita, mereka akan selalu merongrong kita yang tujuannya adalah memperbanyak pengikut mereka. Dan memang di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala juga pernah mengatakan bahwa mereka itu nanti akan diberikan seperti banyaknya pengikut, ya, bahkan mereka akan diberikan banyaknya harta. Kalau kita lihat memang mereka adalah orang-orang yang Masya Allah di bisnisnya sukses, yang mungkin seperti itu. Nah, termasuk juga yang mereka lakukan terus-menerus agar kita mengikuti barisan mereka adalah mengganggu salah satu tanah suci umat Islam. Ya, walaupun tujuan-tujuan awal mungkin mereka datang sebagai pengungsi, mereka datang sebagai lajik, ya, sebagai orang yang mengungsi, sebagai imigran mungkin. Kemudian rakyat Palestina, skenario-nya kan seperti itu, rakyat Palestina kemudian membukakan pintu, dan terjadilah sampai hari ini mereka tidak mau keluar sebagai seorang lajik, sebagai seorang pengungsi pada awalnya. Bahkan mereka mengklaim itulah tanah yang dahulu dijanjikan oleh Tuhan mereka kepada mereka. Ya, tentunya itu tertulis mungkin di perjanjian lama, seperti itu kan orang Yahudi. Nah, keluarga SIP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya ya Yahudi itu tidak menjajah. Yahudi tidak pernah menjajah Palestina. Yang ada adalah mereka mencaplok tanah Palestina. Berbeda antara menjajah dengan mencaplok. Ya, kalau mencaplok itu ya merampok. Mereka merampok, betul-betul merampok dan ingin menguasai sepenuhnya. Ya, mereka ingin menguasai sepenuhnya. Berbeda dengan isti'mar. Jadi kalau dalam bahasa Arab, ya,
penjajahan itu disebut dengan al-isti'mar, adapun pencaplokan disebut al-ihtilal. Ya, dan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada bangsa Palestina adalah al-ihtilal al-yahudiyah, yaitu pencaplokan. Jadi mereka mencaplok. Jadi ibarat kalau seorang maling datang ke rumah kita, kemudian dia bersembunyi di sebuah kamar, kita biarkan beberapa hari, kemudian dia mengatakan, ini rumah saya. Nah, itu mencaplok itu. Tiba-tiba aja seorang maling, ya kan terbayang ya Hafiz ya, dan mungkin progresif bisa bayangkan juga seorang maling datang ke rumah kita, kemudian bersembunyi di sebuah kamar yang mungkin gudang seperti itu. Seminggu dia keluar, lalu dia bilang ke Pak RT, dia bilang ke Pak RW, itu rumah saya itu Pak. Dengan mengaku aja saya. Dengan mengaku saya, itu mencaplok, merampok. Dan itu adalah kelakuannya para pengecut sebenarnya. Nah, apa yang terjadi ini, ya pencaplokan oleh Yahudi kepada bangsa Palestina yang tadi Hafiz katakan dicaplok satu sehingga kalau kita lihat peta itu sudah habis. Ya biasanya kan warna hijau itu masih daerah Palestina, kemudian nanti warna putih sudah dicaplok, sudah menjadi daerah Yahudi atau bangsa Israel. Apa yang mereka lakukan ini dan yang terjadi sampai hari ini, ya kalau kita boleh katakan itu merupakan sunnatullah. Ya, artinya itu semua sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi al-ayah al-kauniyah, sudah menjadi ibrah untuk kita. Di dalam surat Tabarak, ya, di dalam surat Al-Mulk, kita dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, kami uji kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ujiannya yaitu, dan objek yang diuji itu apakah orang Palestina saja? Tidak. Objek yang diuji itu apakah orang Arab saja? Tentu tidak. Lebih sempit lagi, apakah yang diuji orang Gaza saja? Tidak. Yang diuji itu kata Allah, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang diuji itu adalah kalian semua hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berbicara tentang qadhiyah permasalahan Palestina, ketika orang-orang Yahudi mencaplok tanah Palestina, maka kita berbicara tentang akidah kita, tentang permasalahan syariat kita, tentang permasalahan agama kita. Jadi jangan lagi anggap apa yang terjadi di Palestina ini adalah permasalahan orang-orang Arab saja, adalah permasalahan orang-orang Palestina saja. Ya, ihtilal yang dilakukan atau pencaplokan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi alaihim la'natullah kepada saudara-saudara kita di Palestina adalah permasalahan agama. Tidak merupakan permasalahan politik, ya. Juga tidak permasalahan negara atau batas teritorial atau perebutan satu negara untuk negara lain. Israel itu aslinya tidak ada kan. Israel itu aslinya tidak ada, makanya disebut pencaplokan. Ya, mereka tidak punya apa-apa, mereka tidak punya konstitusi di awalnya, mereka hanya sebuah komplotan, sebuah kumpulan yang kemudian mereka ingin mengambil tanah yang katanya itu dijanjikan untuk kami. Katanya dijanjikan untuk kami, dan semua itu adalah omong kosong yang mereka sebenarnya tahu. Ya, orang-orang Yahudi dari zaman Nabi Muhammad SAW mereka sudah mengubah ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada kitab mereka. Ya, di dalam sebuah riwayat dikatakan sewaktu orang-orang Yahudi itu membacakan kitab mereka di depan Nabi Muhammad SAW, kemudian sampai kepada kabar tentang turunnya Nabi Muhammad SAW, mereka tutup-tutupi dengan tangan mereka itu ayat. Ya. Dan juga jelas sekali seorang sahabat bernama Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau lebih tua usianya dari Nabi Muhammad SAW. Hassan bin Thabit ini orang Yathrib. Sebelum Rasulullah datang kan namanya Yathrib, baru kemudian Al-Madinah diganti menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Apa kata Hassan bin Thabit? Sewaktu Rasulullah lahir, ini kan kemarin baru-baru Maulid Nabi ya. Kita yakin juga sudah diulang-ulang ini. Mungkin keluarga Sip juga masih segar dalam ingatannya. Sewaktu Rasulullah lahir, di malam Rasulullah lahir itu, orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka Yahudi berkumpul di sebuah tempat. Kemudian apa kata mereka? Qad zahara najmu Muhammad. Qad zahara najmu Muhammad. Artinya apa? Telah tampak oleh kita bintangnya Muhammad. Maksudnya di dalam kitab mereka sudah dijelaskan bahwasannya kalau datang bintang yang ciri-cirinya seperti ini, nampak oleh kalian di langit sebuah bintang yang begini bentuknya, yang begini bentuknya, maka ketahuilah itu adalah hari di mana Nabi terakhir akan turun. Dan mereka mengakui itu. Apa katanya? Qad zahara najmu Muhammad. Sudah nampak oleh kita bintangnya Muhammad yang sudah ada di dalam kitab mereka. Jadi sebenarnya ya apa yang mereka katakan itu adalah tanah yang dijanjikan untuk mereka, sama. Mereka membuat-buat saja. Mereka hanya menipu, ya. Mereka hanya berbual, dan itu mereka
lakukan agar semua orang simpati. Jadi ini atas nama agama. Lagi-lagi mereka pun mulai mencaplok itu atas nama agama, bukan untuk permasalahan politik. Makanya kita katakan saat mereka masuk merangsek itu kemudian mencaplok satu persatu tanah dengan alasan agama, ya, maka mereka pun mencaplok tempat yang menjadi salah satu tanah haram bagi kita. Maka itu juga menjadi permasalahan agama untuk kita. Maka ini semuanya sudah menjadi sunnatullah. Di saat Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya kami akan uji kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ujiannya apa? Allah Subhanahu wa taala takdirkan orang-orang Yahudi mencaplok tanah Palestina. Apa bentuk ujiannya? Tentu melihat bagaimana kepedulian umat lain. Apakah umat lain melihat ini hanyalah permasalahan politik saja? Ya, mereka tidak peduli bagi yang melihat seperti itu. Apakah ini masalah teritorial negara saja? Ya, mereka tidak peduli bagi yang memandang seperti itu. Atau ini masalah akidah? Kalau masalah akidah, ya hendaknya dari bangun tidur sampai tidur lagi dia tidak berhenti untuk memikirkan bagaimana permasalahannya ini terselesaikan. Karena itu masalah akidahnya. Karena itu masalah syariatnya. Itu tanah haramnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya, salah satu masjid yang terpuji yang Allah Subhanahu wa taala katakan namanya secara eksplisit, secara terus terang, ya Masjidil Aqsa, ya. Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram ini membuktikan bahwasanya ini masjid tidak masjid biasa, tidak masjid yang harusnya dianggap remeh. Dan kita tahu di situ Rasulullah dahulu salat, di situ dahulu Rasulullah menjadi imam para nabi. Ya, di situ dulu Rasulullah SAW mengikatkan gorak beliau, ya, saat beliau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi masih banyak lagi. Jadi yang harus kita pahami sebelum kita nanti sampai kepada poin siapa yang akan memerdekakan Palestina, di tangan siapa merdeka Palestina akan merdeka, kita harus tahu dulu bahwasanya apa yang terjadi hari ini di Palestina adalah sunnatun min sunanillah. Dia adalah sunnatullah. Di dalam surat Al-Isra juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa la tufsidunna fil ardi marratain. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Bani Israel, kalian itu akan berbuat kerusakan di muka bumi ini sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali. Dan Syekh Sya'rawi rahimahullah, seorang ulama tafsir dari Mesir, mengatakan bahwa kerusakan kedua yang mereka lakukan itu ketika mereka melakukan ihtilal ke Palestina. Ya, artinya ayat ini tidak mungkin ditujukan hanya untuk orang Palestina saja. Ayat ini tidak mungkin ditujukan untuk orang Arab saja atau untuk orang sekitar Palestina, Yordania, Libanon, Suriah. Tidak mungkin. Karena Al-Quran diturunkan untuk semua umat manusia. Ya, dalam hal ini mungkin untuk semua hamba Allah, untuk semua umat Islam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengabari kita bahwa orang-orang Yahudi akan berbuat kerusakan sebanyak 2 kali. Nah, inilah kali kedua mereka berbuat kerusakan. Ya, yaitu mereka kembali melakukan ihtilal dan mereka ingin menghancurkan Masjidil Aqsa. Di dalam sebuah ayat kan juga dikatakan bahwa mereka akan kembali mengeluarkan kamu, ya, dari masjidmu sebagaimana dahulu mereka mengeluarkan kamu. Ya, artinya akan terulang lagi, dan memang kan dikatakan sejarah akan terulang. Jadi apa yang terjadi ini merupakan sunnatullah. Dan kalau kita mengatakan itu adalah sunnatullah, maka penyebabnya adalah sunnatullah, kejadiannya adalah sunnatullah, dan nanti solusinya pun adalah sunnatullah. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai kita tidak peduli dengan masalah Palestina, tidak peduli masalah pencaplokan yang dilakukan oleh Palestina, karena sekali lagi ini adalah sunnatullah. Yang Allah inginkan dari kita adalah bagaimana kita betul-betul peduli dengan ini, tidak sekedar simpati saja, tapi kita empati. Tentu sesuai dengan bidang kita masing-masing untuk melihatkan empati kita. Begitu kurang lebih. Itu yang para ya. Berarti segala sesuatu yang terjadi di Palestina sana adalah sunnatullah. Ya. Keluarga, sebagai Anda yang mau bertanya, kami nantikan atensi Anda untuk bergabung di line telepon 0822 6811 4887. Silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp ke nomor tersebut atau juga boleh telepon langsung, ya. Dan Anda juga bisa mendonasikan donasi terbaik Anda ke Bank Mandiri Syariah di nomor rekening 727 atas nama Komnas untuk Rakyat Palestina. Dan tentunya acara ini berlangsung karena berkat kerjasama antara KDSRFM dan juga KNRPS Sumatera Barat. Nah, begini Ustaz, kalau memang semuanya ini adalah sunatullah dan dari zaman dahulu hingga sekarang apa yang terjadi di Palestina adalah kekuasaan Allah, lalu nanti siapa sih sebenarnya yang akan bisa membebaskan
rakyat Palestina ataupun tanah Palestina yang sekarang ini, Ustaz? Baik, wallahu a'lam bishawab. Keluarga Hasib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang tadi kita sudah katakan di awal bahwasanya apa yang terjadi di tanah Palestina hari ini, terutama di Baitul Maqdis yang merupakan tanah suci ya, kita, tanah suci ketiga bagi umat Islam, bahkan merupakan kiblat pertama bagi kita, itu merupakan sunnatullah. Penyebab kejadian tersebut adalah sunnatullah. Kejadian tersebut adalah sunnatullah, dan nanti solusinya atau pada akhirnya penyelesaiannya juga merupakan sunnatullah. Artinya ini ada dalilnya, ada ayat-ayatnya, kemudian termasuk juga ada perkiraan-perkiraan yang telah dilakukan oleh para ulama. Ya, bukan berarti ya kita tahu bahwasanya pembebasan Palestina, tahrir Baitul Maqdis merupakan salah satu alamatus sa'ah, yaitu salah satu tanda-tanda hari kiamat. Ya, bahkan kalau sudah dibebaskan Palestina, nanti kemudian dibebaskannya Rum, kemudian nanti baru terakhir itu perang melawan Dajjal. Ya, perang melawan Dajjal. Nanti dipimpin juga tentara umat Islam ini dipimpin oleh Imam Mahdi. Ya, juga nanti Nabi Isa alaihissalam juga turun ke bumi. Nah, ini semua adalah terkait dengan akhir zaman. Tetapi perlu kita garis bawahi ya, bahwa hal-hal yang terkait dengan akhir zaman itu tidak mesti kita ramal-ramalkan. Artinya kita tidak dibenarkan ya untuk menggunakan ilmu cocoklogi namanya ya, yang mencocok-cocokkan. Ada tanda sedikit kita cocokkan, ada tanda sedikit kita cocokkan. Pun kalau qadarullah dia sama atau sesuai atau pas, ambil ibrahnya saja. Kita tidak disuruh untuk mencocok-cocokkan kemudian menebak kapan ini kejadian. Hebatnya lagi ada sebagian orang itu yang mampu dia menebak tanggal sekian, tahun sekian, hari apa. Nah, ini tidak menjadi syariat ya, yang dituntut dari bagaimana kita memahami tentang akhir zaman. Ya, lihatlah ketika Rasulullah ditanya oleh Jibril ya kan tentang kapan hari kiamat. Apa kata Rasulullah? Yang ditanya dan yang menanya sama-sama tidak tahu. Rasulullah langsung katakan saya tidak tahu. Jibril pun dikatakan Rasulullah, ya kamu pun tidak tahu. Tidak ada Rasulullah membuka isyarat untuk ayo cari tahu, ayo kita cocok-cocokkan, atau yang jelas hari kiamat sudah dekat. Sudah dekat. Maka ketika kita bicara tentang tahriru Baitul Maqdis, ya, saat kita bicara tentang pembebasan Baitul Maqdis dari kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini, yaitu pasti berkaitan dengan akhir zaman. Tapi kapan? Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti dekat. Yang pasti dekat ya. Ala inna nasrallahi qarib. Ya, pertolongan Allah itu sangat dekat. Maka jangan pernah kita ragu dengan pertolongan Allah, dan jangan pernah kita juga menjadi peramal tentang hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat atau hari akhir. Nah, siapa yang akan membebaskan Palestina? Ini pertanyaan menarik sebenarnya. Sudah puluhan tahun Palestina dicaplok ya, dirampok tanahnya oleh orang-orang Yahudi alaihim la'natullah. Siapa yang akan membebaskannya? Bukankah sudah lahir seorang bernama Syekh Ahmad Yasin alaihi rahmatullah? Ya, bukankah ada Abdul Aziz Ar-Rantisi? Ya, bukankah ada Izzuddin Al-Qassam? Ya, bukankah sudah kita dengar nama-nama pahlawan ya, Yahya Ayyash, kemudian dan seterusnya. Mereka batalul ummah, syuhadaul ummah, insyaallah mereka adalah pahlawannya umat Islam hari ini. Tentu setelah ya para sahabat bersama Nabi Muhammad, para tabi'in yang ikut berjuang membela Islam. Masa ini ya abad ini ya, mereka lah pahlawan kita. Ya, yang kita sebutkan tadi. Terakhir sekarang yang masih hidup ya ada Ismail Haniyah. Semoga Allah memberkahi umur beliau, memberikan kesehatan dan istiqamahan. Ini semua adalah orang-orang yang masya Allah adalah orang-orang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat menjadi salah satu tentara Hamas ya, Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah itu yang merupakan salah satu partai di Palestina, itu menjadi anggotanya saja ya, syarat ya, kita pernah mendengar, Allah alam kebenarannya kita tidak pernah klarifikasi, cuma kita pernah mendengar dari orang yang thiqah, yang terpercaya, syarat untuk ikut tesnya saja itu harus hafal 30 juz, kemudian fisiknya harus kuat dengan standar-standar tertentu, kemudian dia harus qiyamul lail sekian malam berturut-turut ya, kemudian dia tidak pernah meninggalkan salat subuh berjamaah sekian hari berturut-turut. Itu baru syarat untuk ikut tes. Belum tentu lulus. Ya kan sudah orang hebat berarti itu, artinya fisiknya kuat,
kemudian keimanannya kuat, ya sudah diuji, tapi itu baru syarat ikut tes. Lalu kenapa belum juga merdeka nih Palestina? Sudah orang-orang seperti itu, bahkan diceritakan anak-anak Palestina itu bangga kalau ada di rumahnya salah satu anggota Hamas. Karena anggota Hamas itu pasti hafal Quran, pasti fisiknya kuat, ya artinya secara manusiawi bisa kita pastikan ya, pasti fisiknya kuat, pasti hafal Quran, pasti taat, karena begitu syaratnya tadi. Jadi penilaian kita ya seperti itu. Aslinya Allah alam, mereka dan Allah yang tahu. Keikhlasannya itu urusan mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa belum juga ini merdeka? Apakah menunggu kemerdekaan Palestina ini menunggu orang-orang dari Indonesia? Kalau kita lihat jauh sekali perbedaan antara pemuda Indonesia dan pemuda Palestina. Mereka yang sudah seperti itu saja masih belum juga merdeka itu Palestina. Gimana kita yang masih sibuk dengan TikToknya, yang masih sibuk dengan YouTube-nya, yang masih sibuk memikirkan komentar-komentar di statusnya, goyang-goyangnya, yang masih stres dengan sedikitnya like, yang masih bingung dengan sedikitnya share, kan standarnya udah berbeda. Atau kita menunggu pemuda-pemuda dari Barat, dari Eropa, atau siapa sebenarnya yang membebaskan Palestina ini? Maka di dalam sebuah hadis, ya, hadis tentang Syajarul Gharqad, ya, Syajaratul Gharqad, tentang pohon Gharqad, mungkin kita semua tahu, yang merupakan pohonnya orang-orang Yahudi yang mereka tanam sekarang itu, banyak sekali yang mereka tanam, karena itulah nanti satu-satunya pohon yang tidak berbicara saat Yahudi bersembunyi di bawah di belakang mereka. Jadi nanti di akhir zaman, ya, perang besar itu, ya, Al-Malhamatul Kubra itu, nanti perang besar itu akan terjadi, di mana orang-orang Yahudi akan dikalahkan, pasti kalah saat itu. Ya, tetapi begitulah, mungkin sedikit juga agak keluar tema sedikit. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan perjuangan itu menjadi sunnatullah. Lihat ya, keluarga SIP, dan coba kita perhatikan sama-sama Hafiz, bahwa nanti pada perang akhir zaman itu kita udah pasti menang, tapi kenapa masih harus perang? Ya, di dalam hadis sudah dikatakan kita udah pasti menang, tapi kenapa harus perang? Kenapa ada kejadian orang-orang Yahudi nanti akan dikejar oleh orang-orang beriman, kemudian orang-orang Yahudi nanti akan bersembunyi di balik batu, di balik pohon, semua batu, semua pohon akan berkata, "Nih ada Yahudi di belakang saya, bunuhlah dia," kecuali pohon Gharqad. Kan dalam hadis sudah dipastikan kita menang. Tapi kenapa harus ada perang? Kenapa harus ada lari-lari? Kenapa harus ada ya perjuangan seperti itu? Ya karena memang perjuangan itu sunnatullah. Ya artinya hasil walaupun sudah ditentukan, tapi tetap harus berjuang. Lihat di dalam surat Maryam kan diceritakan ketika ibunda Maryam mau melahirkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya beliau itu kan dalam kondisi ya hamilnya normal, ya walaupun sebab hamilnya tidak normal, itu adalah pemuliaan dari Allah kepada ibunda Maryam. Hamilnya normal, melahirkannya pun normal. Beliau berada di bawah pohon, ada di bawah pohon, kemudian datang perintah kepada beliau untuk menggoyang pohon korma. Coba bayangkan wanita hamil menggoyang pohon korma. Kira-kira di akal kita jatuh enggak itu pohon? Dan kemudian kan jatuh, ya, ada yang jatuh buahnya seperti itu. Nah, kenapa Allah tidak langsung aja jatuhkan buahnya? Kenapa harus diperintahkan Bunda Maryam menggoyang-goyang dulu? Perjuangan dulu, baru Allah berikan hasil. Nah, itu sunnatullahnya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW. Tidakkah Allah mampu membuat orang kafir Quraisy itu mati semuanya? Tidakkah Allah mampu membuat orang-orang Yahudi itu habis semuanya? Bahkan sering kita dengar di potongan-potongan video Ustaz Abdul Somad ketika bertanya kepada salah seorang imam, ya, Imam Masjid Amr bin As di Mesir itu, beliau mengatakan, kenapa Allah tinggalkan Yahudi untuk kita? Kenapa tidak Allah hanguskan saja mereka? Nah, makanya beliau jawab apa? Itulah pintu perjuangan untuk kita. Ya, kalau Allah habiskan semua, kita mau berjuang melawan siapa? Kita mau berjuang dengan siapa? Ya, kita berjuang untuk Allah, tapi siapa lawan kita? Karena perjuangan itu biasanya harus ada kompetitornya. Ya, seseorang ingin berjuang juara apa dikatakan, kalau kita pintar di antara orang bodoh itu tidak menarik. Ya, tapi yang menarik itu adalah kita dianggap bodoh di antara orang pintar. Di situ akan muncul perjuangan, kita akan lebih belajar, kita akan lebih ini. Maka perjuangan itu sunnatullah. Nah, dari hadis pohon Gharqad tadi, ya, dikatakan oleh Rasulullah SAW, semua pohon akan mengatakan ya Muslim. Semua pohon akan memanggil ya Muslim. Di belakang saya ada Yahudi. Coba perhatikan panggilan pohon ini apa? Ya Muslim. Bukan ya Arab. Bukan ya Urobi, wahai orang Eropa. Bukan ya Palestini, wahai orang Palestin.
Bukan ya Indonesia, wahai orang Indonesia. Bukan ya Malaysia, wahai orang Malaysia. Tapi apa kata pohon ini, kata batu-batu yang selain pohon Gharqad tadi? Ya Muslim. Maka inilah mereka yang akan membebaskan Al-Aqsa. Muslim. Mau dari timur, mau dari barat, mau dari utara, mau dari selatan, mau dia orang Cina, mau dia orang Eropa, mau dia orang Amerika, orang Asia, orang Arab sekalipun, maka asas pertamanya adalah Islam. Ya, seseorang dikatakan Muslim saat keislamannya baik. Ya, maka ketika Rasulullah SAW mengisyaratkan pohon-pohon itu nanti akan memanggil ya Muslim, maka inilah kriteria pertama. Orang yang membebaskan Al-Quds, Baitul Maqdis nanti adalah seorang Muslim. Wallahu a'lam, apakah dia orang Arab, apakah dia orang Inggris, orang Cina, orang Barat, itu tidak tahu. Yang penting dia Muslim. Ini yang pertama. Kemudian Muslim yang baik itu yang pasti imannya kuat. Ya, kita tahu Muslim adalah standar terendah bagi seorang yang beriman pada Allah SWT. Coba perhatikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 kalau tidak salah, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Jadi muslimun ini kan standar terendah. Coba bayangkan kalau kata Allah wa antum mu'minun. Wah, kasihan itu orang-orang yang dia muslim tapi sholatnya bolong-bolong, artinya imannya sering lemah, dia bahkan tidak dikatakan beriman, lalu dia meninggal. Wah, kasihan. Makanya Allah katakan wa antum muslimun, dan kamu berada dalam posisi terendah sebagai seorang muslim, yang muslim. Dalam hadis kedua di Arba'in An-Nawawi kan dikatakan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Urutannya kan jelas, al-Islam wal iman wal ihsan. Maka muslim itu standar terendahnya. Maka naiklah ke standar berikutnya menjadi seorang mukmin. Setiap mukmin pasti muslim, tapi belum tentu setiap muslim menjadi seorang mukmin. Nah, maka harus qawiyul iman. Ya, harus kuat imannya, harus kuat kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kuat persangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang membebaskan Al-Aqsa adalah mereka yang muslim dan memiliki keimanan yang kuat. Kalau kita katakan keimanan yang kuat, itu betul-betul kuat. Artinya dia sadar saat imannya turun, lalu kemudian dia perbaiki dan dia naikkan imannya. Dia sadar saat dia dalam kondisi futur, dia langsung obati. Jadi bukan sekedar muslim biasa. Karena yang kita katakan tadi itu Hafiz dan progresif, mereka yang sibuk di TikTok, lihat KTP-nya muslim juga. Mereka yang sibuk, Masya Allah, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan YouTube, nge-vlog segala macam, itu muslim juga. Ya kadang entah apa-apa isinya, kalau isinya positif mungkin oke. Seperti bulan kemarin kita katakan salah satu cara adalah nge-share. Jadilah influencer yang memberikan berita-berita benar tentang Palestina. Ya kalau itu tidak masalah. Tapi kalau isinya prank lah, inilah, itulah, wah itu tidak muslim seperti itu yang akan membebaskan Baitul Maqdis, tapi yang qawiyul iman. Ya, yang memiliki quwwatul iman, yang imannya itu kuat. Ya, yang imannya itu tertancap tajam, tidak bisa diganggu, tidak bisa digoyah. Yang dia sadar kalau pas futur itu dia futur. Kemudian dia langsung perbaiki dan dia tingkatkan amal solehnya. Kemudian dia perbaiki selalu hubungannya dengan Allah, hablum minan nas dan hablum minallah. Jadi sebenarnya ada 5 kriteria nih Hafiz yang kita kumpulkan. Tapi satu lagi, mungkin nanti di segmen berikutnya ya Hafiz ya. Qawiyut tumuh, ya, yaitu dia itu memiliki cita-cita yang kuat juga. Ya, cita-cita yang kuat, pandangan yang luas, kepeduliannya tidak hanya dengan dirinya sendiri, tidak hanya kepada keluarganya saja, tidak hanya kepada tetangganya saja, tidak hanya kepada negeri atau nagarinya saja, tetapi dia peduli kepada siapapun umat Islam dan dimanapun dia berada. Maka menarik ketika Erdogan mengatakan tanah airku adalah di mana azan berkumandang. Itu kan luar biasa. Di mana azan berkumandang itu tanah air kita sebagai seorang muslim, bukan sebagai seorang Turki. Harusnya kita juga begitu. Sebagai seorang muslim, di setiap ada azan maka itu tanah air kita sebagai seorang muslim. Tapi kalau seorang Indonesia ya kita ya dari Sabang sampai Merauke. Nah, itulah. Jadi memang harus tumuhnya harus kuat ya. Harus luas ya, jangan sampai hanya peduli dengan dirinya saja. Kamu mau lakukan ini? Ya mau, tapi apa yang saya dapatkan? Wah, apa yang saya dapatkan? Benefit apa? Apa yang bisa feedbacknya apa untuk saya? Orang-orang seperti ini akan hidup kerdil dan mati kecil. Ya, tetapi mereka yang akan membebaskan Palestina adalah yang seorang muslim, imannya kuat, kemudian tumuhnya, cita-citanya, misi dan visinya itu tinggi dan luas. Allahu a'lam.
Ini ada satu pertanyaan yang masuk di WhatsApp kita nih, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Dengan Rahmi di Solok, Ya. seperti apa peran kita atau apa yang bisa kita lakukan untuk membantu agar Palestina merdeka nih, Ustaz? Ya, Allah a'lam bishawab. Jazakillahu khairan pada yang bertanya. Ya, memang ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan dan mungkin ustaz-ustaz lain nanti lebih pas untuk menjawab. Kita coba saja dengan kedangkalan ilmu yang kita miliki. Yang pertama adalah mendoakannya. Semua umat Islam bisa melakukan ini. Semua umat Islam bisa melakukan ini kapanpun dan dimanapun. Mendoakan saudara-saudara kita. Dan sejatinya saat kita mendoakan saudara atau negeri saudara kita, sejatinya kita juga mendoakan negeri kita sendiri. Karena apa kata malaikat? Amin walaka mithlu. Malaikat akan mengaminkan doa kita, lalu malaikat katakan untukmu juga seperti itu. Atau ketika kita mendoakan, ya Allah, bebaskanlah Palestin, ya Allah, hancurkanlah orang-orang Yahudi, hancurkanlah musuh-musuh umat Islam. Apa kata malaikat? Amin. Dan Allah juga akan memberikan apa yang kamu minta untuk negerimu sendiri. Ya, jadi bukan berarti kita harus ingat Palestin terus, lupa negeri kita. Enggak. Kita wajib juga mendoakan negeri kita. Ya, kita wajib juga mendoakan negeri kita. Dan di lain sisi kita juga jangan lupa mendoakan negeri Palestin. Ini yang satu yang bisa semua umat Islam lakukan. Doakan. Apa kata Rasulullah SAW? Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang-orang beriman. Ya, tanpa peluncur, tanpa loncarnya, doa itu bisa sampai ke Palestin sana. Kita berdoa ini di Nanggalo ini Nanggalo ya. Kita berdoa di Nanggalo ini. Allah mansur ikhwanana al-mujahidin al-mukhlisina fi Palestin umpamanya. Itu sampai itu ke Palestin tanpa loncar, kalau meriam kan harus ada loncarnya dulu, kalau bom rudal harus ada loncarnya baru sampai. Rudal pun tidak akan sampai, tembak dari sini ke Palestin itu di bypass meledak aja. Tapi kalau doa dalam hitungan detik yang kita tidak tahu itu cara Allah sampai, maka berdoalah. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Kita dulu dapat cerita sewaktu umat Islam di Kuwait rutin melakukan doa kunut nazilah ya. Kemudian pemerintah Israel alaihim la'natullah waktu itu meminta kepada pemerintah Kuwait untuk menghentikan itu. Karena mungkin mereka merasakan dahsyatnya efek doa. Jadi jangan pernah kita berhenti berdoa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berikan apa yang kita bisa berikan selain doa. Berikan materi kah? Ya, kita bisa berinfak kah? Dan jangan merasa infak kita 1.000, 2.000 itu tidak berarti. Sangat berarti. Dan kalau bisa, setiap rumah sakit yang dibangun di Palestin ada rupiah kita di sana. Kalau bisa setiap masjid yang dibangun kembali di Gaza ada rupiah kita di sana. Setiap sekolah yang dibangun lagi di Palestin ada rupiah kita di sana. Walaupun hanya 1.000 rupiah, hanya 2.000 rupiah, tidak masalah. Tidak masalah. Coba bayangkan dibuat di situ. Ini adalah masjid, renovasi masjid sumbangan orang Indonesia dan ada uang kita di situ. Wah, masya Allah. Jadi berikan. Mungkin bisa dengan membuat tabungan Palestin nanti sekali 2 bulan dibuka. Itu salah satu cara juga. Atau kalau juga tidak bisa, mungkin kita terbatas dengan uang. Nah, kita insya Allah punya paket. Kita yakin juga penanya punya paket dan teman-teman lain juga punya paket internet ini ya. Keluarga Sip juga punya paket internet. Sebarkanlah info-info benar tentang Palestin. Sebarkan sebanyak-banyaknya, masifkan, viralkan info yang benar tentang Palestina. Jadi 3 hal ini sebenarnya yang inti kita lakukan. Doa, berikan sumbangan materi, kemudian benarkan mindset berpikir masyarakat tentang apa sebenarnya yang terjadi di Palestina. Allahu a'lam bishawab. Oke, itu dia Raminya, semoga pertanyaan terjawab dan bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya juga ya. .8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Di segmen terakhir keluarga Sip di program kajian kepalestinaan, dan kita masih bersama dengan narasumber kita pada sore hari ini, yakni Ustaz Aska Umar LCMH. Dan tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas mengenai kriteria-kriteria apa saja yang bisa dimiliki oleh seorang muslim untuk bisa menjadi
perjuangan untuk membebaskan tanah Palestina. Namun sebelum ini Ustaz, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, ini ada satu pertanyaan juga yang masuk di WhatsApp kita. Beliau bertanya, bagaimana tanggapan Ustadz tentang Uni Emirat Arab atau UEA yang terkesan berpihak kepada Israel, Ustaz? Padahal UEA sendiri mayoritas penduduknya adalah Muslim, Ustaz. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu dalam bahasa Arab istilahnya tatbi', yaitu normalisasi dengan Israel alaihim la'natullah. Tidak hanya Uni Emirat Arab, Sudan pun sudah mulai tatbi', ya, sudah mulai normalisasi. Artinya dalam waktu dekat mereka akan membuat kedutaan Israel di tempat mereka. Alaihim la'natullah. Wallahu a'lam bishawab, karena yang ditanya pendapat kami ya, mereka adalah pengkhianat. Ya, orang-orang yang melakukan normalisasi dengan Israel adalah pengkhianat umat, pengkhianat Arab, tanah Arab, dan pengkhianat umat Islam. Ya, pengkhianat umat Islam, bahkan mereka bisa kita katakan pengkhianat kemanusiaan. Ya, mereka adalah para pengkhianat kemanusiaan. Dan yang seperti ini ya mereka harus bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada ceritanya kita melakukan, apalagi yang paling membuat kami sering panas kepala itu win-win solution sajalah. Bagi-bagi setengah untuk Israel, setengah untuk Palestina. Kalau datang maling ke rumah kita lalu dia bilang, "Ini rumah saya, sudah kamu ambil 2 kamar, saya ambil 3 kamar." Ya kalau kita mau seperti itu ya silahkan, ini kan tidak. Ya orang-orang kafir pun yang tidak Yahudi, mereka paham situasi ini. Ya, jadi tatbi' ini merupakan politik kotor ya, apalagi yang dilakukan oleh Donald Trump ya, Presiden Amerika yang sedang bertanding pemilihan umum juga sekarang. Jadi istilahnya itu the agreement, istilahnya persetujuan abad ini gitulah ya. Kesepakatan abad ini gitu-gitu yang saya tidak tahu sekali apa istilahnya. Cuma jelas intinya memang merugikan umat Islam. Dan memang tatbi' atau normalisasi dengan Israel itu Allahu a'lam, karena ditanya pendapat kami, tentu sesingkat pengetahuan kami itu adalah pengkhianatan. Jadi siapapun yang melakukan itu atau mendukung itu atau bahkan membiarkan itu, atau mohon maaf bagi kita yang tidak peduli dengan itu, jangan-jangan kita termasuk gembong pengkhianat Arab, apalagi pengkhianat umat Islam. Na'udzubillah. Jadi nanti di hadapan Rasulullah SAW apa yang akan kita katakan nanti? Jadi Allah alam bisawab ya. Nanti bisa ditanya lagi kepada para masyayikh, para ustaz yang lebih mampu di ilmunya. Begitu ya, yang pertanyaan tadi. Ya, Semoga Allah menjawab pertanyaannya. Oke, Ustaz, tadi mengenai kriteria-kriteria Ustaz. Ini salah satunya adalah seorang muslim, iman yang kuat, memperbaiki hubungan yang baik dengan Allah dan manusia. Terus cita-cita yang kuat juga Ustaz. Selebihnya apa yang mungkin bisa? Iya, ada 2 lagi nih sebenarnya, ulul himmah, yaitu tadi kan cita-cita yang luas, cita-cita yang kuat. Ulul himmah ini seperti keinginan yang kuat. Ya, dia kalau sudah ingin sesuatu, dia kerahkan semua kemampuannya ke sana. Kalau dia ingin mempelajari tentang Islam, dia kerahkan kemampuannya. Kalau dia ingin sholat tahajud, ya dia pastikan kalau ada 3 HP-nya, ketiga-tiga dikasih alarm. Ya, itu ulul himmah namanya ya. Keinginan yang kuat. Ya, pokoknya kalau sudah ingin sesuatu, dia akan lakukan itu. Saya ingin juara kelas, dia belajar sungguh-sungguh. Karena kalau sekedar was'ut tumuh ya, qawiyut tumuh, cita-cita yang kuat tanpa diiringi ulul himmah itu kayaknya tidak sejalan. Cita-citanya ingin ke langit tapi dia takut ketinggian. Nah, itu tidak bisa. Maka ulul himmah, dia harus memiliki keinginan yang kuat yang tidak bisa dihalangi oleh apapun. Baru yang terakhir adalah amiqul ilm, yaitu ilmu yang luas. Perjuangan tanpa ilmu akan menghasilkan kekalahan sebelum perjuangan. Ya, jadi kalau kita berjuang tanpa ilmu, belum kita berjuang sudah kalah. Ya, apalagi sekarang ini ilmu sudah banyak pintunya di dunia maya, di dunia nyata, di radio, masya Allah. SIP FM juga banyak memberikan kajian-kajian, masya Allah. Ilmu apapun yang dengannya kita dekat dengan kepada Allah SWT, maka itu adalah ilmu agama. Jadi jangan kira ilmu agama itu hanya tafsir, fikih, hadis saja. Tidak. Ilmu apapun yang membuat kita lebih dekat dengan Allah, maka itu adalah ilmu agama. Mau itu biologi, fisika, kimia, kedokteran, ekonomi, hukum, politik, asalkan itu membuat kita lebih cinta pada Allah, maka itu adalah ilmu agama, dan dalamilah. Ya, maka kita ingin berpesan juga di kesempatan yang singkat ini. Mungkin sebelum Hafiz persilakan, saya ambil alih saja untuk closing statement ya, karena waktu juga ya sudah injury time ini ya Hafiz ya. Jadi memang jadilah pakar. Umat Islam hari ini butuh pakar untuk membebaskan Palestina. Pakar apa? Pakar di bidangnya.
Pakar di bidangnya apa? Kita olahraga, jadilah pakar di bidang olahraga. Lihat Muhammad Salah betapa dia membalikkan pandangan orang-orang Inggris itu tentang Islam yang dahulunya mereka sangat Islamfobia, sekarang mereka sudah tidak takut lagi. Itu dari segi olahraganya saja. Apalagi nanti kalau ada pakar ekonomi, ya, pakar politik, pakar budaya, pakar perbankan, kalau pakar fikih, pakar hadis itu ya pasti umat Islam, pasti dia insya Allah taat penilaian kita. Tapi kalau pakar ekonomi, kemudian dia juga rajin tahajud, dia rajin duha, kemudian dia juga aktivis masjid, nah itu jarang. Dia pakar biologi, pakar kimia, tapi dia hafal sekian juz Quran, itu agak jarang. Maka kita butuh pakar hari ini. Maka dalamilah apa yang kita sekarang pelajari, jadilah pakar di bidang kita. Dan terakhir, sebelum kami kembalikan kepada Hafiz, bahwa perjuangan ini tak akan pernah berhenti, ya. Perjuangan ini tak akan pernah berhenti. Maka pastikan kita ada di dalam perjuangan tersebut. Ada sebuah kata-kata yang selalu diulang-ulang bahwa kalau ada, ya Allah, kalau ada 100 pejuang di muka bumi ini, maka jadikanlah aku salah satu di antara mereka. Kalau ada 10 pejuang di muka bumi ini, maka jadikanlah aku satu di antara mereka. Kalau ada satu saja pejuang di muka bumi ini, maka jadikanlah itu aku. Dan ketika Rasulullah SAW bersabda, di setiap 100 tahun Allah akan kirimkan satu pembaharu, ya, ada mujaddid namanya, orang-orang yang akan kembali memurnikan Islam. Jangan bertanya siapa dia, tapi pastikan itu adalah saya. Jadi kita menuju ke sana, walaupun Allah tidak takdirkan kita itu menjadi dianya, tetapi kita sudah meniti jalan perjuangan yang tidak biasa. Allah a'lam bishawab. Astagfirullah, kami kembalikan kepada Hafiz. Jadi keluarga pembahasan kita pada sore hari ini luar biasa sekali, masya Allah sekali ya. Semoga apa yang kita bicarakan pada sore hari ini bermanfaat untuk kita bersama. Dan kita ucapkan terima kasih banyak jazakallah khairan pada Ustaz yang sudah memberikan ilmunya pada sore hari ini. Dan keluarga itu tentunya program hari ini berkat kerjasama antara Radio Serakam dan juga KNRP Sumatera Barat. Dan kita akan ketemu lagi di pekan depan di jam yang sama dan di hari yang selanjutnya. Ya. Saatnya lagi Fari pamit di ruang dengar Anda dengan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.